Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di sore malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang boleh kami alami sejak bangun pagi tadi. Hingga pada hari ini kami boleh tiba di malam di mana kembali lagi Tuhan kami syukuri. Semua kami bisa lalui bersama dengan Tuhan. Dan mari sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah jangan jadi Kristen teori. Jangan jadi Kristen teori. Nah, seorang profesor menantang dan bertanya kepada satu keluarga yang percaya Tuhan. Dia berkata, menurut kalian apakah Tuhan itu ada? Jawab keluarga ini, ya Tuhan itu ada. Apakah Tuhan itu bisa dilihat? Tidak. Apakah Tuhan itu bisa dipegang? Tidak. Apakah Tuhan itu bisa dicium? Tidak. Nah, kalau begitu, jika Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang dan dicium, maka itu artinya Tuhan itu tidak ada. Dan kalau tidak ada, berarti Dia bukan Tuhan. Karena itu tidak perlu percaya kepada Tuhan. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, selang beberapa menit terhenti karena terkesima mendengar jawaban si profesor ini. Tiba-tiba salah seorang anak dari keluarga ini bertanya kepada sang profesor. Pak Profesor, dia bertanya, menurut Pak Profesor, apakah Pak Profesor percaya pikiran itu ada? Ya, saya percaya. Itu sebabnya saya jadi profesor, karena saya berpikir. Nah, kalau begitu apakah pikiran itu ada? Ya, pasti ada. Apakah pikiran bisa dilihat? Tidak. Bisa dipegang? Tidak. Bisa dicium? Tidak. Kalau begitu, jika pikiran itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, dan tidak bisa dicium, maka itu artinya pikiran itu tidak ada. Dan kalau tidak ada, maka Bapak tidak punya pikiran. Karena itu mulai dari sekarang, Bapak tidak usah berpikir. Jadi saudara, dengan mendengar pernyataan anak ini, sang profesor pun tertunduk malu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, artinya Allah itu ada. Dan kita harus yakini Dia sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh menjadi gambar wujud Allah, dan segala kepenuhan Allah berdiam penuh ada padanya. Dan itu sebabnya kita bisa mengenal Allah secara benar, secara baik, secara tepat dan sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, tanda untuk mengetahui kalau orang itu percaya bahwa Allah itu ada, bagaimana? Kalau dalam arti teori, ya Kristus itu. Tapi dalam kehidupan sebagai orang yang percaya pada Allah, seperti apa tandanya? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, seorang yang benar-benar mempercayai Allah itu ada, pasti ia tidak memiliki rasa takut, cemas, dan khawatir akan keadaan hidup ini. Bukan berarti dia tidak pernah takut, tapi dia tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kenapa? Karena semua itu justru menunjukkan dia orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena dia tidak percaya tentang kuasanya, penyertaan. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Artinya Daud percaya sekalipun dalam lembah kekelaman bahwa Allah ada. Bahkan di dalam Matius 6:25-34, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, minum, dan pakai. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Ini menunjukkan juga bahwa orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada, dia tidak akan pernah takut, khawatir dengan segala apapun, bahkan tentang hari depan. Yang kedua, seorang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, pasti dia hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Dia akan menjaga marwah dan kekudusan hidup sebagai bait Allah. Tidak mungkin bersikap sewenang-wenang terhadap dirinya, sesama, dan Tuhan. Dia akan menjaga dirinya, menjaga akan sikapnya, tutur katanya, terlebih menjaga akan bagaimana imannya kepada Tuhan. Dia sungguh takut akan Tuhan.
Yang ketiga, seorang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, pasti dia akan melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus berkata, jika engkau telah melakukan atau melayani dan mengasihi salah satu dari saudaramu yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Artinya, dia tahu Allah ada di dalam kehidupan orang-orang yang yang susah. Maka dia percaya ketika dia melayani, mengasihi mereka, itu sama saja dengan melayani Tuhan. Yang keempat, seorang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, pasti tidak akan takut dengan bahaya dan kematian. Karena baginya, kematian menjadi momentum yang dinantikan. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kata Paulus, aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Filipi 1:21. Sebab Kristus berkata dalam Yohanes 14:1-3, dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, jangan takut, jangan kita gelisah hati. Kita percaya, tidak hanya di dunia ini Allah ada. Tapi jelas, di sorga kelak ketika kita tiada, kita pun akan tetap ada. Karena kita bersama-sama dengan Dia yang adalah Sang Ada itu sendiri, yang adalah Sang Kekal itu sendiri, yang adalah yang punya sorga, itulah Tuhan. Maka mari jangan menjadi orang Kristen yang hanya pintar berteori, tetapi jadilah orang Kristen yang percaya bahwa Allah itu ada, yang benar-benar tergambar dan yang nampak dari seluruh sikap dan kehidupan kita, sebagaimana 4 hal tadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meteraikan dan tolong kami, untuk kami mampu untuk mengadakan dan menghadirkan Engkau Tuhan di dalam dan melalui seluruh kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beristirahat malam ini. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.